Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Selamat datang, selamat bergabung di sekolah tercinta kita, SMP PGRI Depok Jaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Dede Nuraini SPD, tempat tanggal lahir Bogor 2 Agustus 1980. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi, yaitu tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya, keyakinan itu harus kita pupuk dan kita tanamkan sejak kecil, sehingga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa nanti. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut pola ibadah. Dan pada usia remaja bisa ditinjau dari aspek ideas dan mental growth. Kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan pun mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Anak-anakku, sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket pembelajaran materi keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi, ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan main game online, nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, dan hal-hal lain yang bersifat negatif. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwirausaha, atau ikut organisasi ekskul sekolah seperti Rohis, Marawis, dan lainnya, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Lalu jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan dengan main game online, nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain sebagainya.
Lalu satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama pun harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah, kurikulum, atau kepentingan guru agama sendiri, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya, agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau satu arah, indoktriner, terkesan sangat sangar karena hanya membicarakan halal dan haram. Itu harus dihindari untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan kepada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Dan hal ini pun mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah. Contohnya, sholat duha berjamaah, sholat berjamaah, asar maupun zuhur, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil, sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Cukup materi dari Ibu. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.